Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi DLP. Kali ini saya ingin membahas tentang pidato Pak Prabowo Subianto ya, Presiden Republik Indonesia terkait kenaikan gaji guru pada tanggal 28 November 2024 yang lalu gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya ingin menceritakan bagaimana soal masalah ini. Oke, pertama saya sendiri sebagai seorang guru tetap yayasan ya, GTY. Nah, guru tetap yayasan, yaitu guru yang bekerja di sekolah swasta. Nah, perlu ditegaskan bahwa sekarang itu ada beberapa istilah yang seringkali secara arti pun kadang-kadang tumpang tindih atau katakanlah salah mungkin ya. Nah, yang pertama ada guru ASN ya, aparatur sipil negara atau guru PNS. Nah, itu adalah guru yang memang secara resmi atau sudah lolos di PNS ya. Dan sebagaimana kita tahu kurang lebih sejak kurang lebih 2021 kan, guru itu sudah tidak ada lagi pengangkatan sebagai ASN atau guru PNS itu ya, tetapi kemudian diganti yang terbaru itu menjadi P3K. Oke, jadi untuk seleksi menjadi guru PNS itu sudah tidak ada sejak 2021. Kemudian diganti berikutnya itu adalah melalui mekanisme yang disebut dengan P3K. Maka di sekolah-sekolah negeri sekarang itu ada dua ya, ada guru PNS, ada juga guru P3K. Oke, sekarang kita beralih ke swasta. Nah, di swasta sebetulnya ada dua istilah yang muncul. Pertama adalah guru tetap yayasan atau disebut GTY, dan guru tidak tetap yayasan atau GTTY. Artinya siapapun guru yang mengajar di swasta dan diangkat oleh yayasan itu bisa GTY atau GTTY. Oke, itu yang kedua. Nah, berikutnya lalu di kasus sekolah lama atau aturan-aturan lama ada yang disebut dengan DPK ya. Apa itu DPK? Guru yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS yang ditempatkan di sekolah swasta. Tetapi itu sudah lama dicoba dihilangkan. Jadi setiap guru PNS yang masih mengajar di swasta itu coba ditarik dan dipindahkan ke negeri. Mungkin di beberapa sekolah sekarang masih ada ya yang DPK statusnya, jadi guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu beberapa masih ada, mungkin tanggung dipindahkan karena misalnya akan pensiun atau lain sebagainya. Oke, kalau begitu siapa yang disebut dengan guru honorer? Nah, guru honorer adalah mereka yang bekerja sebagai guru di sekolah negeri, tetapi bukan PNS, bukan juga P3K. Nah, itulah yang disebut dengan guru honorer. Jadi bukan guru yang kerja di swasta, tetapi guru yang bukan PNS dan bukan P3K yang bekerja di sekolah negeri. Nah, walaupun sudah cukup lama bahwa guru honorer itu dihilangkan gitu kan. Nah, makanya P3K dalam 2 atau 3 tahun terakhir itu prioritasnya adalah mengangkat guru-guru honorer, yaitu guru-guru yang non ASN yang ada di sekolah negeri gitu, diangkat kemudian menjadi P3K seperti itu ya. Jadi kalau yang di swasta itu ya guru swasta saja, guru tetap yayasan atau GTY atau GTTY, guru tetap tidak yayasan. Sedangkan guru honorer adalah mereka yang guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Oke, itu perlu kita clearkan terlebih dahulu. Nah, kemudian perihal gaji ya. Perihal gaji. Nah, selama ini baik guru ASN atau guru PNS, guru P3K termasuk guru yang ada di swasta GTY, nah itu kan ada program yang namanya sertifikasi.
Nah, siapapun guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, dia harus melewati sertifikasi atau proses pendidikan profesi keguruan atau kita kenal sebagai PPG. Nah, jadi guru itu kalau ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi, dia harus punya sertifikat dan dia harus lolos dulu PPG. Nah, PPG ini bervariatif sejak dulu sampai dengan sekarang ya. Dulu kalau tidak salah namanya bukan PPG ya. Kemudian waktunya juga singkat sekitar 2 minggu. Kemudian menjadi 3 bulan, kemudian sekarang juga 3 bulan tetapi dengan variasi yang berbeda. Oke, intinya adalah PPG ya, ada pendidikan profesi guru. Nah, ketika seorang guru sudah mendapatkan sertifikat pendidik, kemudian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya linier, jamnya memenuhi, dan lain sebagainya, maka dia berhak mendapatkan tunjangan yang besarnya yaitu 1.500.000 per bulan. Oke. Jadi yang sudah memiliki sertifikasi itu dapat tunjangan dari pemerintah sebesar 1.500.000. Oke, itu dulu ya. Sekarang kita masuk ke apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto di dalam pidatonya bisa dicek bersama oleh kita semua ya, di pidatonya itu mengatakan, di pidato yang terakhir ya, yang maksud saya itu tanggal 28 November 2024 yang lalu gitu kan. Nah, poin salah satunya adalah adanya kenaikan gaji untuk ASN 1 kali gaji pokok. Nah, itu yang pertama. Jadi ada kenaikan 1 kali gaji pokok untuk ASN. Nah, kemudian ada juga untuk non ASN ya, yaitu sebesar 2 juta rupiah, 2 juta rupiah. Nah, ini tunjangan bagi mereka yang sudah profesi guru ya, yang sudah sertifikasi. Nah, untuk yang guru di swasta yang tidak bersertifikasi dan juga bukan ASN itu akan ditransfer langsung melalui rekening mereka. Hanya saja nominalnya itu belum ditentukan ya, masih dihitung. Kurang lebih itu ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, kita bahas yang pertama dulu untuk ASN ya. Kenaikan gaji kenaikan 1 kali gaji pokok gitu ya. Nah, ketika saya mendapatkan atau mendengarkan pidato ini juga melihat berita-berita yang ada, jujur saya sendiri masih bingung ya. Dan ternyata ketika saya lihat ada salah satu organisasi pendidikan ya juga mempertanyakan hal yang sama. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini masih perlu diklarifikasi. Apa? Kenaikan 1 kali gaji pokok. Dalam bayangan saya, dalam pemahaman yang saya miliki, berarti misal ya seorang PNS itu gajinya 3 juta per bulan misalnya gaji pokoknya. Nah, dengan adanya kenaikan 1 kali gaji berarti gajinya berubah dari 3 juta menjadi 6 juta per bulan. Itu maksud atau tafsiran pertama yang saya tangkap dan juga yang ditangkap oleh salah satu organisasi yang mempertanyakan hal ini ya. Link beritanya bisa dibaca, bisa dilihat di kanal YouTube ini. Nah, kalau ini yang terjadi, nah menurut saya ya ini luar biasa sih. Luar biasa untuk ASN, untuk PNS, tetapi saya mempertanyakan secara pribadi saya mempertanyakan kenapa? Karena selama ini yang menjadi dalih sulitnya kenaikan gaji termasuk sulitnya pengangkatan PNS guru itu adalah ketiadaan anggaran. Tetapi faktanya ternyata Pak Prabowo kalau tafsiran yang pertama ini benar, kok berani menaikkan 1 kali gaji pokok dari tadi misalnya 2 juta menjadi 4 juta atau dari 3 juta menjadi 6 juta. Dalam bayangan saya, kalau seperti itu berarti pemerintah punya kemampuan untuk mengangkat PNS. Artinya begini, daripada tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru PNS yang ada, daripada menaikkan guru PNS itu
ya gajinya menjadi 2 kali lipat, kenapa tidak mengangkat lebih banyak lagi PNS dengan gaji yang sama? Kan seperti itu. Nah, itu kan akan lebih banyak guru yang tersejahterakan. Kalau yang tadi lebih banyak ke pihak-pihak tertentu. Kalau yang kedua yang saya maksudkan itu kan lebih banyak lagi orang yang terangkat derajatnya. Banyak guru swasta yang jadi PNS. Nah, seperti itu. Kalau tafsiran yang pertama ini yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Oke. Nah, kemudian kalau seperti itu berarti memang apakah tidak tidak membebani anggaran gitu kan? Karena jumlahnya akan besar gitu kan. Setiap PNS itu akan mendapatkan gaji 2 kali lipat dan itu tentu akan memberikan beban baru bagi APBN, dan itu juga salah satu yang dinyatakan atau yang dipertanyakan oleh salah satu organisasi kependidikan itu. Oke, atau tafsiran yang kedua daripada kenaikan gaji pokok itu yaitu tunjangannya. Jadi guru PNS yang sudah punya tunjangan, nah tunjangannya ini yang naik 2 kali lipat. Misal tunjangannya 1,5 juta menjadi 3 jutaan atau seperti itu. Nah, kita tidak tahu ya. Jadi untuk yang kenaikan guru PNS, jujur saya masih ingin menunggu gitu ya. Bagaimana realisasinya di atas lapangan, dan kalau bisa penjelasannya lebih rinci, lebih jelas ya baik oleh Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan ataupun oleh Presiden kita ya Prabowo Subianto. Oke, itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan untuk yang sudah sertifikasi. Nah, ini pun sebetulnya harus jelas ya. Kenapa? Karena selama ini yang sudah berjalan, sertifikasi itu kan 1 bulan itu 1.500.000 bagi yang belum invasing. Kalau yang sudah invasing itu kan angkanya lebih besar lagi sampai 2,8 atau 2,9 juta untuk yang invasing. Oke, kita bahas yang non invasing. Untuk sertifikasi yang tidak invasing itu kan besarannya 1.500.000 rupiah. Kalau kemudian yang dimaksud meningkatkan kesejahteraan adalah meningkatkan tunjangan, itu bukan 2 juta namanya, tetapi ada tambahan 500.000 dari yang semula 1.500.000 menjadi 2 juta. Nah, itu juga perlu diklarifikasi. Kalimatnya harus jelas karena bagi mereka yang tidak mengetahui, belum sertifikasi dan lain sebagainya, ada asumsinya seolah-olah akan dapat 2 juta rupiah. Padahal bagi mereka yang bersertifikasi dari asalnya 1,5 juta menjadi 2 juta. Ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian untuk yang ketiga, soal yang akan ditransfer karena nominalnya juga belum disebutkan, maka kita tidak bisa melakukan ulasan lebih jauh. Oke. Dari apa yang saya sampaikan tadi ya mengenai status daripada para guru baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta dan kenaikan gaji yang dicanangkan oleh pemerintah, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama, untuk kenaikan gaji ASN 1 kali lipat itu masih multitafsir. Apakah betul misalnya dari 3 juta menjadi 6 juta 2 kali lipat seperti itu, atau seperti apa? Ini yang saya tunggu klarifikasinya, saya tunggu realisasi di lapangannya. Jadi yang pertama masih ambigu, masih multitafsir. Oke. Yang kedua, untuk kenaikan sertifikasi, untuk kenaikan tunjangan profesi, narasi yang sebaiknya adalah terjadi kenaikan tunjangan sertifikasi dari yang semula 1.500.000 menjadi 2 juta. Ini supaya clear, karena kalau dikatakan tunjangan dapat 2 juta, nah bagi mereka yang tidak memahami, bisa saja saya dapat sertifikasi 1,5 juta kemudian dapat lagi 2 juta atau pemahaman yang lain. Jadi harus di-clearkan. Jangan sampai muncul misinformasi ya atau kesalahan informasi gitu ya. Kalau yang saya pahami, kalau betul tunjangan itu menjadi 2 juta, berarti terjadi kenaikan dari 1.500.000 menjadi 2 juta ya. Nah, itu barangkali 2 kesimpulan pokoknya. Yang ketiga saya tidak bisa simpulkan karena nominalnya belum ada ya. Mekanismenya juga tidak begitu jelas ya, seperti itu. Oke, bagaimana komentar teman-teman semuanya terkait masalah kenaikan gaji guru ini? Apakah sudah clear menurut teman-teman atau masih agak membingungkan seperti yang saya rasakan? Terima kasih.